Nah, grup ini ternyata dibagi dua, ada public, ada private. Nah, ini menarik. Insya Allah nanti dari hasil workshop, dari hasil webinar ini mudah-mudahan nanti kita akan coba praktekkan. Kalau grup mungkin, kalau saya ada bayangan mungkin kalau bisa nanti bikin grup dengan settingan publik, grup III gitu. Yang anggotanya mungkin kita semua yang ada hadir di sini, baik yang di YouTube maupun di Zoom meeting seperti itu. Jadi nanti kita akan coba buat grup dengan settingan publik. Grupnya mungkin namanya IAI atau apa. Nanti di dalamnya kita akan coba bagaimana caranya gitu ya. Apakah dalam share dokumen, komentar dan lain sebagainya seperti itu. Kan kita coba nanti. Nah, yang paling menarik sebelum yang terakhir, sebelum mengelola dokumen grup itu ada Watch Folder dan Google Drive. Nah, jadi kan dikarenakan kapasitas Mendeley ini terbatas, jadi Mendeley itu kan dia tool ya, sebagai tool untuk membantu. Kalau tool itu membantu kita untuk bisa mencitat dan mereferensi artikel lain dalam tulisan kita. Nah, itu kan mereka punya kapasitas terbatas Mendeley itu. Jadi kita mensiasatinya bagaimana caranya supaya jikalau misalnya data kita atau dokumen kita terlalu banyak gitu ya. Nah, itu kita siasati dengan watch folder dengan dukungan dari layanan penyimpanan secara cloud di internet atau Google Drive misalnya, salah satunya yang memang hampir semua orang pasti punya Google Drive. Kalau punya akun Google, kalau punya Gmail pasti punya akun Google Drive seperti itu. Yang lain-lain mungkin layanan penyimpanan secara cloud ada Dropbox ya, selain Google Drive dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita akan coba fokus di Google Drive. Jadi dengan kapasitas terbatas di Mendeley yang menyediakan hanya sekitar 2 giga ya, kalau nggak salah. Nggak tahu yang sekarang terbaru berapa giga. Jadi hampir setiap waktu ke depan mungkin peningkatan layanan kapasitas akan selalu bertambah. Tapi yang saya tahu Mendeley ini 2 giga kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, kita nggak bisa nyimpan lagi dokumen PDF-nya gitu. Seperti itu. Nah, kita siasati menggunakan watch folder dengan kombinasi layanan pihak ketiga seperti Google Drive seperti itu. Jadi kita akan bahas selama 1 jam kurang mungkin konten singkat sesuai konten singkat ini ada 6. Oke, lanjut ke mengenai Mendeley, sejarah singkat saja mungkin saya nggak banyak. Jadi Mendeley itu sebenarnya yang kita tahu kan ada di bawah Elsevier ya. Elsevier itu kan kita tahu juga dia sebuah perusahaan besar yang mempunyai produk-produk yang pasti kita kenal semua. Ya, Scopus itu adalah produk Elsevier. Nah, selain Scopus, Elsevier juga punya produk Mendeley yang sebenarnya awalnya dia bukan produk punya Elsevier. Dia mandiri, didirikan pada tahun 2007 bulan November oleh mahasiswa Jerman ya. Ini sumber datanya dari Williams tahun 2012. Ya, itu jadi udah mulai tahap uji coba, udah dipublish ke publik seperti itu, dan akhirnya udah banyak kritik dan lain sebagainya yang namanya biasanya kalau produk bagus atau sesuatu yang bagus, produk organisasi kalau udah bagus biasanya banyak kritiknya gitu kan, banyak orang melihat. Nah, ini Mendeley juga seperti itu. Jadi pada tahun 2012 dilirik oleh Elsevier, langsung diakuisisi seperti itu pada tahun 2013. Sumbernya menurut Lehrer and Bonacio tahun 2013. Jadi seperti itu. Jadi Mendeley adalah produk dari Elsevier. Oke, bagaimana tentang Mendeley? Jadi Mendeley yang kita kenal mungkin tahunya mungkin sebagai tool reference ya, reference manager gitu kan, mengelola referensi. Tapi kenyataannya mungkin tidak banyak orang tahu juga, walaupun mungkin Bapak Ibu di sini mungkin tahu juga bahwa Mendeley juga sebenarnya bisa dia dijadikan sebagai academic social network. Jadi mirip dengan sosial media gitu ya, cuman khusus untuk akademik. Jadi kalau dilihat mungkin kalau kita lihat dia mirip dengan ResearchGate ya. Kalau Bapak Ibu punya akun ResearchGate itu kan ada tuh kayak live streamnya tuh kalau kita follow dia maka akan muncul di wall kita gitu kan. Misalnya dia mempublishkan satu artikel yang open access tapi ya, maka akan muncul di stream kita gitu kan. Jadi ada saling follow memfollow seperti itu. Nah, jadi Mendeley juga seperti itu sebenarnya. Jadi selain tool reference, ternyata ada juga sosial medianya gitu kan. Kenapa ada sosial media? Nanti kita lihat seperti apa. Oke, jadi intinya Mendeley ini sangat membantu kita dalam mengorganisir hasil penelitian ya. Baik penelitian sendiri atau hasil penelitian kolaborasi antara sesama peneliti secara online.
Nah, fitur-fiturnya yang jelas dia pertama dapat mengenerate bibliografis secara otomatis ya. Apa yang di-generate? Nah, itu pertanyaannya kan. Apa yang di-generate? Yang di-generate dalam satu artikel itu kan punya identitas. Nah, identitas itu apa identitas dari artikel atau dokumen gitu kan? Di situ ada judul, ada author atau penulis, ada keyword, ada abstrak, ada DOI, ada lain sebagainya gitu ya, edisi tahun dan sebagainya. Nah, itu adalah identitas. Kalau kalau ada artikel dokumen punya DOI, ada yang enggak gitu kan. Kalau punya DOI itu lebih bagus misalnya. DOI itu kan singkatnya Digital Object Identifier, jadi sebagai identitas dari sebuah objek dokumen. Nah, ketika untuk mendelay, dia dapat mengenerate bibliografi secara otomatis. Jadi ketika kita mencitat menggunakan tool mendelay, itu secara otomatis informasi-informasi yang ada dalam dokumen itu akan dimunculkan seperti itu. Ya, kalau kita praktekkan biasanya kan kita citat dalam satu parafrase kata dalam isi penulisan artikel misalnya, kita citat satu referensi, nah langsung muncul bibliografinya, referensi daftar pustakanya, gitu kan? Berdasarkan style tertentu akan muncul urutannya, dimulai dari penulis, misalnya judul, edisi, tahun, volume, kemudian tahun sebelum itu ya, tahun itu sebelum judul biasanya kalau IEEE. Yang terakhir mungkin ada DOI gitu kan, seperti itu. Itu dia dapat mengenerate bibliografi secara otomatis. Kemudian yang kedua, dia memudahkan kolaborasi dengan penelitian secara online. Ya, jadi memudahkan kolaborasi itu didukung dengan adanya grup tadi. Ada grup secara private dan public gitu kan. Jadi ketika ada grup, banyak peneliti, penulis gitu yang berkumpul di sana, baik dari akademis atau peneliti, itu akan melihat, apalagi kalau grup itu sesuai bidang kita gitu kan. Misalnya bidang kita bidang IT, misalnya khusus grupnya grup WebGIS atau Web Geographic Information System, misalnya yang pemetaan. Ketika gabung di grup itu, maka yang muncul adalah hal-hal yang berkaitan dengan WebGIS seperti itu. Mereka mungkin ada yang share paper mereka gitu kan, dan mungkin di situ memungkinkan untuk bisa kolaborasi gitu kan. Ketika cocok sesuai kontak private ya, japri gitu ya, jalur pribadi, terjadilah kolaborasi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, nah mengimport paper dengan mudah dari software sejenis. Nah yang kita tahu mungkin selain Mendeley ada Zotero, ada Papers, ada yang lain-lain lah ya. Itu karena sudah standar, sesuai standar internasional, maka hasil ekspor dari tool yang lain itu bisa diimport oleh Mendeley. Mungkin ekstensinya Bible misalnya, atau XML gitu kan, dan sebagainya. Itu nanti kita lihat seperti apa. Selanjutnya, dengan Mendeley, kita dapat menemukan paper yang relevan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Nah, ini yang pasti sesuai dengan penjelasan tadi ya. Ada grup, ada sebelum masuk grup juga kan kita ada halaman pencarian. Kita bisa cari berdasarkan bidang yang kita inginkan. Dan fasilitas lain yang bisa kita dapatkan itu biasanya ada sugesti atau suggestion paper. Jadi ketika kita memfollow, karena di academic social network ya, tadi sosial media, ketika kita memfollow seseorang yang sesuai dengan bidang kita atau bidang lain, maka banyak sugesti-sugesti atau paper-paper yang direkomendasikan oleh kita. Ya. Jadi banyak paper-paper yang direkomendasikan oleh Mendeley gitu kan, sesuai dengan apa yang kita follow, sesuai dengan apa yang profil kita. Karena di Mendeley sendiri kita harus punya akun Mendeley. Jadi kita setting akun kita seperti apa, sesuai bidang ilmu, sesuai bidang pekerjaan atau penelitian, maka hal itulah yang akan disugestikan atau direkomendasikan oleh Mendeley, paper-paper yang muncul di streaming kita. Gitu. Dan kemudian lain kita dapat mencari paper tersebut, ya, melalui komputer atau perangkat mobile. Nah, jadi Mendeley ini nggak cuma bisa diakses melalui web atau kita ambil download install di komputer, gitu kan. Mau di Macintosh, Windows atau Linux. Jadi dia juga jalan di perangkat mobile seperti iPhone atau Android, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan Mendeley Web. Mungkin bisa akses juga Bapak Ibu sambil buka browser. Alamatnya di mendeley.com ya. Ketika kita buka mendeley.com, itu langsung keluar alamatnya tuh mendeley.com/newsfeed. Nah, newsfeed ini itu mirip dengan live streamingnya di sosial media, semacam ResearchGate gitu kan, ResearchGate atau Facebook dan sebagainya. Ini kalau kita lihat
sebelah kiri sudah ada filternya berdasarkan post, itu kan. Di bawahnya ada grup. Grup ini adalah grup-grup yang kita ikuti, gitu kan. Baik itu grup publik ataupun grup yang private. Nah, kalau publik itu seperti apa, private itu seperti apa, nanti kita akan jelaskan sambil dipraktekkan terakhir mungkin. Yang kedua, di bagian tengah ini ada streaming kayak mirip seperti Facebook atau ResearchGate ya. Jadi kita bisa mempost. Di sini. Share updates and link with your followers katanya. Tinggal di post. Jadi yang di post bisa hasil dari paper kita yang open access gitu kan. Nanti ada yang love atau like, ada yang komen, bisa di reshare juga. Contohnya di sini kalau screenshot saya tampilannya bahwa ada Pak Jack Febrian Rusdi di sini. Dia punya publikasi baru yang sudah dipublish gitu kan. Kebetulan penulisnya saya, alhamdulillah, dipublish juga di sini. Ada judulnya Mapping Meaning Potential Using WebGIS gitu kan. Ada Pak Rahmat Taufik juga yang dipublish di SciTech Framework dan sebagainya. Jadi apa-apa yang kita publish bisa juga muncul di sini gitu. Seperti itu dan lain sebagainya. Lalu sebelah kanannya ada expand your network. Jadi semacam sosial media pada umumnya. Ada orang yang bisa kita follow. Gitu kan. Biasanya yang dimunculkan ini yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Seperti itu. Dan di atas ada beberapa menu yang bisa diakses, nanti akan kita bahas. Ini tampilan Mendeley Web ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di mendeley.com. Nah, fitur-fitur di Mendeley sesuai dengan menu di atas ada feed, library, suggest dan lain hal. Kita akan bahas satu-satu. Ini penting saya sampaikan untuk agar lebih memahami dan lebih mengenal apa itu Mendeley itu ya. Kalau fitur-fiturnya jelas tadi ada feed, sesuai yang saya sampaikan, ada semacam sosial media sebagai interaksi user dengan user lain, ada follower di sini kan. Ada library. Library ini tampilannya mirip dengan Mendeley Desktop gitu kan. Jadi kalau kita lihat library ini, coba saya akses ya, online saja. Bapak Ibu bisa lihat ya, Pak Sis bisa diakses ini, bisa dilihat ini halaman browser saya. Bisa kelihatan. Alhamdulillah ya. Jadi ini saya sudah online. Di sini saya buka mendeley.com/newsfeed. Nah kan, kalau kita lihat di feed tadi kita udah bahas, ini streamingnya gitu kan, ini grupnya, ini sugesti atau expand network yang berhubungan dengan bidang ilmu kita. Ada library tadi. Kalau kita klik library, ini tampilannya mirip dengan Mendeley, itu Mendeley Desktop. Jadi apa-apa yang kita kelola di sini, ya dokumen yang kita masukkan itu tersinkronisasi dengan aplikasi desktop dan aplikasi Mendeley yang ada di handphone. Seperti itu. Dan yang tool juga. Jadi kalau ini tampilannya mirip dengan Mendeley ini. Ini juga kelihatan ya Bapak? Mendeley Desktop kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ini untuk library. Library terus ada suggest ya. Suggest itu artikel-artikel yang muncul sesuai dengan bidang yang kita minati. Nah, kalau saya klik ke sini, kita kenalan dulu sama Mendeley ya. Nah, ini ada beberapa artikel yang direkomendasikan oleh Mendeley sesuai dengan apa bidang ilmu kita gitu. Di sini ada NGO, Trust and Accountability Agenda gitu kan. Kebetulan karena mungkin ada beberapa paper saya, alhamdulillah juga mungkin terkait dengan ini, makanya muncul. Ini memudahkan kita kan, jadi kita nggak cari-cari susah dari nol, ternyata Mendeley juga merekomendasikan paper sesuai bidang ilmu kita gitu kan, alhamdulillah. Nah, yang tab berikutnya ada grup. Ada groups, ada social media group. Ya, jadi mirip Facebook group kali ya, seperti itu. Jadi dia juga bisa menyimpan dokumen grup baik publik atau private. Nah, kalau kita klik grupnya, di sini kita lihat grupnya. Jadi dimunculkan grup private sama publiknya. Agak lama. Agak lama ya. Jadi intinya kalau kita klik groups, itu muncul grup-grup yang pernah kita ikuti. Itu kan baik oleh di-invite oleh orang lain, tapi ada sistem permission ya, approval. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita diambil. Seperti itu. Halo? Ada putus nggak? Koneksi masih nyambung? Masih nyambung. Oh iya, tadi soalnya ada agak hang gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita buka, saya kebetulan ada invitasi baru nih. Saya baru buka. Jadi ini ada My Group. My Group ini grup-grup yang kita ikuti.
Nah, kalau ada tulisannya owner, berarti kita yang bikin gitu kan. Seperti ini. Big Data, Banking Industries. Di sini ada empat member di dalamnya. Oh, ketutup ya. Ada 4 member di sini. Berarti ada 4 orang di sini yang berkolaborasi. Ada blockchain teknologi dan lain sebagainya. Terus ada kampus saya, Universitas Andalas. Di sini publik ya. Jadi ada 131 kalau kita buka ya, buka tab baru aja. Sambil loading kita jelaskan dulu. Di sini ternyata ada invitasi buat saya baru buka. Jadi ada kolaborasi penulis, invitasi. Kalau kita bisa buka dulu, baru buka saya. Ternyata ada undangan untuk masuk ke grup private kayaknya. Invite only group. Jadi kita bisa baca dulu grupnya itu grup apa gitu kan sebelum kita accept. Oke, sambil loading ini kita jelaskan yang ini mengenai grup Universitas Andalas. Ini settingannya publik. Nah, di sini grup adminnya ada juga sama dengan Facebook group seperti itu. Jadi Library of Universitas Andalas kebetulan ownernya. Di sini kalau kita lihat sama dengan Facebook ada streamingnya juga kan. Kita bisa komen gitu kan atau mention. Dan mereka juga kadang untuk bisa sebagai usaha ya. Karena kan orang pengen artikelnya dibaca, selain dibaca orang-orang lain kan pasti pengen dicitasi juga kan sama orang lain. Jadi mereka kadang berusaha untuk mempromosikan lewat Facebook, Twitter gitu kan. Kadang YouTube atau dan sebagainya. Nah, ini di grup ini juga bisa. Jadi memungkinkan karena ini satu bidang ilmu, bisa jadi artikel kita kalau orang tertarik, mereka ambil, jadikan referensi seperti itu. Oke. Oke, yang citation tadi, kolaborasi penulis ternyata agak lama internetnya. Oke. Dan 1624, abaikan saja. Masuk ke dataset ya. Saya buka open new tab. Jadi selain grup, ada dataset. Apa itu dataset? Saya kecepatan nggak ngomongnya? Maaf. Enggak. Aman? Aman? Aman. Oke, lanjut ya. Jadi selain ada groups, ada dataset. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Karena menarik. Karena ada satu paper di Elsevier, Scopus, terindeks Scopus, kuartil 1 ya, Q1. Dia hanya menjelaskan data. Jurnalnya ada. Itu bagus sekali. Q1 lagi. Dia hanya menjelaskan data. Dan di jurnal itu, dia merekomendasikan, dia mewajibkan semua jurnal yang ditulis itu adalah jurnal yang menjelaskan data-data atau semacam struktur data dari penelitian gitu. Nah, data itu harus diupload di repository. Apa itu repository? Repository atau repository data ya, berkaitan dengan data. Repository adalah tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan, kalau repository data berarti tempat penyimpanan data hasil penelitian. Nah, Mendel ini punya fasilitas itu gitu. Dan yang menariknya dari dataset milik Mendel ini dia memiliki DOI, Digital Object Identifier. Jadi punya identitas. Jadi DOI ini nggak hanya dimiliki oleh semacam paper atau artikel proceeding atau jurnal ya. Jadi dataset juga ternyata punya DOI gitu. Nah, ini menarik. Terkait dengan itu ada jurnal di bawah Elsevier, satu jurnal khusus dan dia Q1 dan kalau saya lihat juga mungkin relatif lebih mudah ya. Tapi kalau Q1 pasti susah, tapi kalau dilihat karena dia hanya menjelaskan data dan kita lihat mungkin cepat gitu seperti itu. Jadi intinya dataset ini rekomendasinya harus diupload di Mendeley gitu kalau di jurnal ini. Nah, untuk masuk ke dataset ini kita lihat Mendeley udah kebuka belum? Nah, ini dataset ini kalau kita klik tadi linknya, oke, maka akan redirect langsung atau disambungkan langsung ke alamat data.mendeley.com. Nah, ini dataset ya. Di sini kita bisa mencari atau mengupload dataset hasil penelitian. Nah, dataset ini kalau saya lihat ya, mungkin Bapak Ibu kalau sudah buka ini sudah daftar, mungkin bisa lebih explore lagi apa isi di dalamnya. Yang jelas data.mendeley ini adalah repositori data untuk menyimpan data hasil penelitian, baik itu hasilnya ataupun struktur data. Jadi di sini kalau ada proses verifikasinya ya, jadi nggak sembarangan tiba-tiba kita upload langsung publish, tidak gitu. Seperti repositori misalnya GitHub atau apa gitu ya, itu kan langsung publish dengan proses push gitu kan, ada perintahnya. Nah, ini kalau data Mendeley ini ada proses verifikasi. Kalau memang dia layak,
untuk dijadikan untuk dipublish di data.mendeley.com, maka dia akan dipublish dan mendapatkan DOI. Dan proses verifikasinya berdasarkan pengalaman kemarin tuh mungkin lebih cepat gitu ya, mungkin 2 minggu atau 1 bulan mungkin, insya Allah. Jadi mungkin karena di sini banyak yang menghandle-nya, jadi cepat juga. Mereka punya ritme kerja yang lumayan terschedule, jadi cepat juga gitu kan, seperti itu, insya Allah. Jadi intinya adalah menarik di sini gitu kan. Selain repositori data yang lain, gitu. Mendeley bagus gitu. Apalagi didukung dengan ada satu jurnal, mungkin saya sebutkan nanti ya. Kalau ada yang nanya mungkin silakan tanya di Telegram, nanti saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu silakan join di Telegramnya IAI, nanti saya kasih tahu apa jurnalnya mungkin ya. Yang mau jurnal Q1 mungkin yang relatif mudah, tapi yang jelas ini berbayar, tapi insya Allah karena dia hanya menjelaskan dataset gitu. Nanti mungkin di Telegram kita bahas sama-sama. Kita saling berbagi ya, seperti itu. Jadi intinya sangat bagus sekali untuk repositori data di Mendeley ini. Oke. Jadi di sini ada ada input pencarian. Jadi apa yang kita pengen bisa kita ketik, datanya gitu akan muncul seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan nanti ya. Saya sekilas saja karena waktu terbatas. Ada karir. Saya klik kanan aja. Ada karir. Kalau karir berkaitan dengan karir atau lowongan kerja ya. Kalau kita langganan di sini, ini bisa online, bisa remote gitu kan, bisa kerjain dari rumah, atau kita memang datang langsung ke sana. Jadi lowongan atau karir ini biasanya yang dimunculkan tuh dia kerjasama dengan Mendeley atau Elsevier, bisa dari perguruan tinggi atau dari institusi yang berkaitan dengan penelitian biasanya. Ini kita bisa langganan. Jadi kalau kita langganan di karir nih, ada kalau nggak salah tombolnya lupa saya di mana, Bapak Ibu bisa explore. Itu nanti hampir setiap hari ada muncul masuk ke dalam gitu ya. Tawaran gitu kan. Tawarannya itu bagus-bagus. Kalau yang senang meneliti pasti enak tuh. Ada yang untuk PhD, ada yang untuk bekerja sebagai lab, atau mungkin dia dapat beasiswa juga dan sebagainya. Dia mendapatkan, hitungnya biasanya kalau nggak konseling $, gitu kan. Seperti itu. Biasanya muncul di sini. Muncul aja misalnya, munculin email saya mengenai Mendeley karir. Itu hampir tiap hari ada. Gitu kan. Nah, seperti ini. Research Assistant, saya klik ya. Jadi ini terkait dengan ini juga, terkait dengan bidang ilmu kita yang diambil. Jadi dia mendeteksi itu. Di sini kalau kita lihat ada PhD over in Embedded System Cyber Security. Nah, kebetulan saya memfollow mungkin atau mengikuti dari grup mengenai sistem cyber security. Jadi ada tawaran gitu kan. Bayarannya ada salary 20 sampai 25.000. 25 key for selling gitu kan. Kalau kita apply atau more info bisa kita lihat seperti itu. Nah, ini jelasnya seperti ini. Ini yang membuka lowongan sentral select gitu kan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa explore, nanti saya singkat saja. Lalu ada funding. Nah, kalau funding keterkaitan dengan penyandang dana berarti kan. Nah, ini nggak usah dibahas. Ada pencarian, terus ada notifikasi, ada 4. Saya baru buka juga Mendeley-nya. Ada verifikasi di sini seperti itu, sama kayak notifikasi Facebook. Ini udah kebuka belum ya mengkolaborasi? Seperti ini, saya baru tahu. Ada grup adminnya Pak Jack. Saya accepted aja karena kenal misalnya. Nanti langsung gabung seperti itu. Nanti mudah-mudahan kita sesi akhir bisa buat grup publik ya, IAI seperti itu. Oke. Di sini ada profil. Kalau kita klik profil, nah ini dia profil ini yang menjadi sugesti untuk menjadi rekomendasi dari Mendeley gitu kan. Apa yang kita isi itu nanti akan muncul. Followernya ada, saya memfollow 19 orang gitu kan. Siapa aja? Ada Juna Resti. Nah, Resti ini ada juga akun Mendeley-nya. Ya. Ada Bu Elita dari UNAN, ada Loren Nolize dari Universitas Degli Studio, dari Universitas Lampung, ini teman saya juga, alhamdulillah. Dari Elsevier, seperti itu. Nah, ini Juna Resti, dia punya akun Mendeley juga. Nah, ini mirip dengan Google Scholar juga. Jadi nanti kelihatan. Mungkin publikasinya ada berapa, ini 111. Followernya ada berapa, mungkin karena promosinya kurang ya. Jadi follower cuma 2.
Seperti itu. Impact-nya berapa dari dokumen yang di-upload gitu kan. Nah, impact vektornya dalam bentuk grafik. Seperti itu. Dibaca oleh berapa pembacanya ya, grafiknya kelihatan. Jadi kita bisa melihat juga intensitas dokumen paper yang memang terindeks oleh Mendeley itu atau yang kita publish. Nah, ini itu dibaca oleh berapa orang. Misalnya untuk publikasi di Resti mengenai analisis kualitas situs web bla 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 gitu kan. Jadi dibaca 14 orang gitu kan. Citation-nya belum ada. Seperti itu. Oke. Itu terkait dengan profile ya. Oke, lanjut. Karir sudah, funding sudah. Next. Ini Mendeley Web. Ini fitur yang tadi saya jelaskan. Next. Nah, ini Mendeley Desktop. Mendeley Desktop nih hampir sama dengan Mendeley Web tampilannya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa bagian, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri ini semacam folder. Nanti kita coba praktekkan juga. Paling bawah kiri itu ada author, disorting berdasarkan author. Terus ada di bagian tengah ini list dari artikel atau paper yang kita simpan. Baik di hard disk komputer atau secara cloud. Ya. Jadi ini ada penandanya di sini, ada lambang PDF, warna hijau, itu apa nanti kita jelaskan. Ada tahunnya juga. Di sebelah kanannya ada dokumen infonya. Nah, ini dokumen info ini adalah penjelasan metadata tadi, identitas dari satu dokumen. Kalau di sini kita lihat yang sudah diblok ya, Putrayasa, Ida Bagus, Susana, Ana nih. Judulnya kalimat efektif diksi gitu kan. Dia metadatanya judulnya ini. Ternyata beda ya. Ini tidak sesuai metadatanya. Ini harus kita edit nih, nggak boleh beda gini gitu. Ini mungkin ngikutin dari kata nama file biasanya kalimat efektif. Judul ininya dia di implementation bla 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 gitu kan. Mungkin ini yang diklik beda ya. Yenda Diarti. Ini artikel saya juga ternyata ya petitioner. Oke. Jadi seperti itu sama dengan ini. Oke. Next. Nah, ini ada juga kita tampilkan Mendeley Mobile Application, nah Android ya. Ini ada tampilan awalnya, ini tampilan untuk feed, sama kayak sosial media tadi. Ada juga suggest nih, tadi tuh artikel-artikel yang muncul sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki atau followernya. Oke, mungkin bisa dipraktekin saya pakai Visor di sini. Nah ini Android saya praktekkan ya. Ini ada Mendeley yang sudah diinstal di HP Android saya. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika sudah diinstal, ini tampilan aplikasinya. Ini live ya. Jadi ada dokumen. Jadi sama persis. Coba kita buka ini juga. Sama persis dengan apa yang di Mendeley kita punya gitu ya. Setelah login. Ada all document, recently edit, gitu kan. Recently read sama. Ada grupnya juga. Ada file pesisiran di sini sama juga. Ini pesisiran, itu kan. Jadi dia sinkron. Gitu. Nah ini grup-grupnya sama juga. Grupnya ada big data, gitu kan, dan lain sebagainya. Ini grup ini bisa kita searching sendiri, kita bisa join langsung, gitu kan. Atau ada permission juga, gitu kan, untuk masuk. Seperti itu. Ini di library. Bagian newsfeed, nah ini sama dengan feed yang tadi ada di halaman utama. Nah ini feed atau live stream dari yang kita follow, gitu kan, orang-orang yang kita follow. Ini yang keluar tuh pasti sesuai bidang ilmu kita, gitu. Yang follow pasti kita ikuti itu pasti yang bidang ilmunya sama ya, seperti itu. Jadi sambil buka Mendeley di Android, kita bisa buka ini, baca-baca gitu kan. Ada yang bisa di-download dan lain sebagainya. Ada suggest ini beberapa paper yang disugestikan, direkomendasikan oleh Mendeley terkait dengan bidang ilmu yang kita miliki dan followernya, seperti itu. Oke, ini tampilan dari Android. Oke, next slide kita bahas. Sebelum itu quote dulu. Jadi intinya adalah dalam menulis tuh, if you want to be a writer gitu kan, ketika kamu ingin menjadi seorang penulis, you must do two things about all others gitu kan. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Gitu kan. Jadi nggak hanya menulis saja. Yang paling penting adalah kita juga harus banyak membaca, read a lot and write a lot gitu kan. Jadi
sebelum write a lot ada kata read a lot dulu, baca dulu banyak-banyak gitu kan, baru kita nulis gitu. Jadi ini dari Stephen King. Jadi ya sama kalau di ajaran agama Islam, wahyu pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad itu kan surat Al-Alaq dulu ya, Iqra. Nah, Iqra gitu kan, bacalah, nah, gitu kan, read seperti itu. Ini sering disampaikan oleh alhamdulillah guru saya waktu di kampus seperti itu. Jadi nggak hanya cuma sekedar nulis, kita harus juga banyak baca. Malah dulu ketika kuliah tuh beliau menyarankan ke kami semua gitu kan. Jadi ketika akan menulis paper, siapkan bahannya juga banyak-banyak gitu. Kalau perlu ada 100, 200, 300 seperti itu. Banyak baca supaya pengetahuan juga lebih luas. Mungkin ada hal yang bisa kembangkan dari apa yang kita baca. Karena biasanya penelitian itu kan kalau kita mentok apa yang mau diteliti, kadang kita muncul juga ide itu muncul ketika sudah membaca. Karena setiap paper kadang biasanya di akhir kalimat itu di bagian kesimpulan, selain dia memunculkan apa kesimpulan dari penelitian dia juga akan menyampaikan apa yang biasanya dibutuhkan juga. Misalnya bukan kekurangan sih. Jadi selain kesimpulan, mereka akan menyampaikan juga kemungkinan apa yang harus dikembangkan dari penelitian mereka di paper itu. Itu jadi peluang buat kita untuk menulis gitu, sesuai dengan rujukan dari kesimpulan oleh penulis tersebut. Nah ini biasanya ada bagi kita semua, baik peneliti atau dosen, biasanya bingung ya, apa sih yang harus tulis ya, idenya mentok gitu apa gitu kan. Jadi kadang kalau kita nggak punya teman, kita gabung di sebuah grup atau komunitas menulis atau misalnya di Facebook tuh ada tuh yang sering rame itu kayak grup Scopus ICA atau World of Science gitu ya, Web of Science itu kan rame terus. Kalau nggak di Telegram tuh ada grup Solusi Scopus gitu kan. Itu selalu ada gitu kan. Kalau nggak tanya ke mereka ada satu masalah biasanya kan penelitian tuh dari masalah ya. Itu bisa jadi bahan penelitian. Nah, selain itu dari membaca itu yang paling penting. Jadi biasanya di bagian kesimpulan ada sesuatu hal, biasanya penulis melontarkan kalimat bahwa penelitian ini akan lebih baik jika dilakukan pengembangan seperti ini. Seperti itu. Itu adalah bahan dari penelitian kalau kita mau menulis itu. Jadi read a lot gitu kan. Bacalah gitu. Oke. Nah, lanjut ke konten utama yang akan dibahas. Yang kedua, mengapa menggunakan Mendeley gitu kan? Kenapa nggak menggunakan Zotero gitu kan? Zotero bagus. Kenapa nggak menggunakan plugin yang sudah tersedia oleh word processor seperti Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice itu kan? Apapun yang kita kenal, atau di Macintosh apa namanya saya nggak tahu. Kenapa nggak pakai itu? Mereka sebenarnya sudah menyediakan tool atau plugin citation. Kenapa menggunakan Mendeley? Yang pertama, yang jelas adalah Mendeley, dia standarnya sesuai dengan Citation Style Language atau CSL. Jadi, untuk menulis citation dan referensi, itu ada standarnya. Ya, jadi ada suatu badan, citationstyles.org. Kalau kita buka ya, bisa di double klik, nggak bisa. Sambil buka, jadi, kok ini yang buka. Oke, ini, jadi Mendeley mengacu pada CSL atau Citation Style Language. Nah, jadi di sini ada navigasinya gitu kan, autornya di mana, publisher seperti apa, gitu kan. Ketentuannya ada di sini, dia sesuai standar ini. Dan selain Mendeley ternyata ada tool lain kayak Zotero ya, dia juga sama, bagus. Report dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, Mendeley yang menarik. Nah ini yang menarik kedua selain yang dataset tadi, ternyata Mendeley juga dia memiliki editor citation style gitu kan. Yang Bapak Ibu kenal mungkin ada style IEEE, APA itu apa ya? APA itu biasanya dipakai untuk IOP ya. IOP itu kan ada 3 macam. Kalau yang saya tahu ada MSE, JPSC, ada satu lagi lupa saya. JPCS ya, kayak gitu. JPCS itu kalau nggak salah udah kuartil 3. Itu kalau mereka punya standar-standar referensi khusus gitu kan, seperti itu. Nah, itu bisa kita edit oleh Mendeley di halaman csl.mendeley.com. Ini kalau udah dibuka misalnya. Nah, ini seperti ini. Ini dari Mendeley juga. Ini kita bisa buka juga lewat tool dari Mendeley. Kalau kita lihat di view citation style, nah ini nih. Ini kan ada banyak American Medical Association atau
AMA, atau ada American Political Science Association seperti itu, IEEE, IOP. Nah, IOP juga ternyata sudah masuk di CSL. Mendeley, di Mendeley editornya udah disediakan, jadi kita nggak usah ngedit atau bikin. Nah, gitu kan. Ada Resti. Nah, kebetulan Resti agak unik juga, makanya saya bikin juga ini stylenya. Jadi, style seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini more style. Kita buka more style. Get more style misalnya. Nah, di sini nih ada CSL editor. You can edit styles bla 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 using the CSL editor di sini. Kalau kita klik halamannya ke sini nama kan. Seperti itu. Nah, kita bisa cari model-model referensi sesuai standar dari CSL. Gitu kan. Contoh ya. Ini kayak Resti misalnya. Resti ini kebetulan saya edit sendiri. Autornya desainer Budi. Jadi untuk mengedit sebuah style, kalau kita buka nih, copy styling ya. Agak teknis, tapi saya singkat aja. Ini kayak kalau saya buka, punya Resti untuk stylenya. Nah, ini bentuknya. Jadi sama kayak bahasa pemrograman gitu. Tapi dia XML ya namanya ya. Extended Markup Language. Nah, seperti ini dia terstruktur. Nah, jadi referensi dari Bapak Ibu yang pakai maupun itu seperti IEEE ya, saya buka IEEE, mohon maaf. Tadi Resti. Nah, ini IEEE. Autornya itu Michael Berkowitz ya. Dibikinnya tahun 2019 yang terbaru berarti, di update terbaru. Saya copy style. Waktu jam 16.44 ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, sambil buka. Buka. Ini Zotero ya. Edit style misalnya. Nah, edit style. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau misalnya waktunya terlalu ini, mohon moderator di ini aja. Diperingati saya, mohon maaf. Halo? Halo moderator? Ya, halo, silakan. Kalau waktunya terlalu ini, kasih tahu saya aja biar dipercepat nanti. Mohon maaf. Nah, jadi kalau kita moderator di mute. Oh, di mute. Yaudah, makasih Bapak Gunawan, Pak Epi. Jadi ketika kita edit, klik kanan tadi, saya ulangi ya. Klik kanan, edit style, gitu kan? Nanti kebuka halaman ini. Ini di IEEE. Kita bisa edit. Tapi tidak semata-mata kita mengedit standar mereka ya. Ketika kita edit, sebenarnya kita jadi save as sebenarnya gitu. Yang saya alami seperti itu ya, pengalaman. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu explore lebih dalam, pasti lebih expert dari saya, karena saya juga baru belajar, alhamdulillah. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih tahu juga, dan setelah mengeksplor ini yang belum tahu mungkin jadi lebih expert juga gitu, seperti itu. Nah, jadi ditampilkan seperti ini. Nah, inilah referensi yang sebenarnya di Mendeley sistemnya gitu, XML tadi. Jadi bahasa-bahasa seperti ini yang terstruktur XML itu editornya seperti ini ya. Kita bisa pakai Notepad plus Notepad gitu kan. Lalu kita upload ke sini dalam bentuk bahasa XML-nya, atau Mendeley membuka web editornya seperti ini. Jadi kita cuma klik aja. Tapi kita harus paham gitu kan. Bagian kiri apa, atas kanan apa, bawah kanan apa gitu kan. Di sini ada tiga bagian. Terus tombol-tombolnya gitu kan. Ada style info, ada inline citation. Nah, inline citation ini. Inline citation sebelah kiri ini yang saya tunjukkan dengan mouse. Ini. Jadi kan kalau inline citation tuh ada yang cuma nomor. Itu IEEE ya. Kalau model yang IOP itu kan dia bukan nomor, tapi diurutkan berdasarkan nama autor gitu kan. Ascending ya, A, B, C, D, F, sampai Z. Nah, itu nama dia. Itu muncul kok IEEE seperti ini. Jadi ketika kita klik ini layout, nah ini layoutnya di sini kita edit. Ada prefixnya, delimiternya seperti apa, bold, italic, cetak miring, cetak tebal, garis bawah, dan sebagainya. Ini maka akan berubah juga. Lalu ada bibliografi. Nah, ini yang saya tunjukkan menggunakan mouse, layout. Nah, kita klik, dia akan ikut juga kan. Ketika kita klik layout, maka akan ada semacam blok juga di sebelah kanan di example bibliografi. Jadi kalau kita klik layout, muncul juga ininya, makro-makronya ya. Mirip sama makro ini ya. Makro apa namanya? Makro Microsoft Word atau apa gitu ya. Seperti itu ada statusnya. Nah, ini seperti ini. Ini akan berubah gitu kan. Namanya mungkin taruh di sebelah kanan setelah judul gitu kan, seperti itu.
Karena mungkin Bapak Ibu kalau sering buka-buka jurnal, mau di Elsevier, di bawah Elsevier gitu kan, jurnal yang banyak sekali itu, atau di tempat lain, itu kadang mungkin kita menemukan satu jurnal yang referensinya itu beda dari yang lain. Mereka nggak kiblatnya itu nggak ke IEEE, nggak ke IOP. Ketika kita cocokkan gitu kan, ketika kita download misalnya template-nya, lihat referensinya, susunannya seperti apa, oh ternyata tidak ada satupun yang mirip dengan standar dari CSL ini gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Sementara mereka mungkin tidak akan menerima naskah atau manuskrip kita untuk jadi sebuah paper jikalau misalnya referensi tidak sesuai. Nah, maka mau nggak mau kita harus mengubah referensi kita, susunannya itu gitu kan. Dimulai dari penulis, judul, mungkin dia penulis terus tahun, baru judul gitu kan. Seperti itu. Nah, itu bagaimana cara memindahkannya gitu kan untuk Mendeley. Memang agak ribet, tapi jadi memudahkan ke depannya nanti gitu kan. Sebenarnya bisa aja diketik manual gitu kan, tapi nggak efektif gitu. Jadi tool Mendeley ini membantu supaya lebih cepat untuk mencitet dan mengelola referensi yang kita punya ketika kita menulis. Itu. Oke. Ini mungkin singkat saja, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu ada workshopnya juga, kita belajar sama-sama kalau mungkin ada waktu, insya Allah. Jadi itu CSL ya. Mendeley menyediakan tool editor secara visual di sini. Kalau mau yang ngoding-ngoding, kalau yang punya kemampuan logika pemrograman dan mengerti XML, itu lebih bagus seperti ini. Jadi info dari ininya, artikelnya, autornya siapa, kontributornya siapa gitu kan. Style Forest di jurnal seperti itu. Dan dia sifatnya Creative Commons ya, sisi by share. 1650 ya. Lu nggak itu tadi nggak jawab, nggak respon. Apa tuh? Pak Gunawan gimana? Halo? Lanjut ya? Ntar gua kasih tahu Pak Epi biar. Oh, lagi terima telepon ya? Oke, lanjut ya. Jadi ini style atau gaya-gaya yang dimiliki oleh Mendeley. Jadi dia mengacu pada standar tadi, standar CSL yang internasional tadi. Jadi dipastikan ketika menggunakan Mendeley memudahkan, gitu kan? Seperti itu. Nanti kita lihat plugin yang Microsoft Word punya ya, selain Mendeley gitu kan. Seperti apa sih bedanya? Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, lanjut dulu. Mengapa menggunakan Mendeley? Jadi kalau kita lihat yang ketiga, sebagian besar jurnal atau proceeding itu merekomendasikan Mendeley untuk manuskripnya. Coba aja lihat terutama kayak Resti, Joseph gitu kan. Itu pasti mereka merekomendasikan tool ini karena untuk memudahkan juga mengecek gitu kan. Karena nanti pada saat manuskrip masuk itu kan metadata harus diisi, terus referensi harus diisi. Gitu kan. Nah, referensi ini kalau tidak sesuai itu bahaya sekali. Gitu kan. Bahaya apa? Kalau misalnya gini, kita kurang menuliskan judul lengkap, paper orang kita citet, jadikan referensi. Terus judulnya misalnya kurang lengkap. Bahayanya itu nanti paper dia citation-nya tidak akan bertambah gitu kan, tidak akan naik. Ini saya ngalamin sendiri gitu. Saya pernah menulis satu artikel mengenai pemetaan karena bidang ilmu saya pemetaan, WebGIS. Jadi ketika saya dapat satu artikel bagus dan sesuai dengan manuskrip saya atau naskah saya citet gitu kan, teman saya tuh cocok nih. Nah, saya masukin ke Mendeley gitu kan, tool Mendeley, saya upload. Saya lupa untuk mengecek dokumentasi, jadi mengecek ini nih. Nah, mengecek detail dari info dari satu paper nih. Jadi judulnya kepotong, misalnya di sini judulnya untuk si penulisnya. Pak Epi, halo. Halo, ya. Oh, Gimana, sorry. Pak? Oh ya. Lanjut ya. Jadi penulis Chinil Squee ini ya, judulnya Citizen Science bla bla bla. Mungkin kepotong misalnya sampai outdoor, ininya kepotong, lupa nggak dicek gitu kan. Karena ada beberapa paper, buku, proceeding, kan jenisnya banyak nih. Kayak ini kan ada bill, book section, case, paten juga masuk gitu kan, report itu laporan, atau mungkin ada ini gimana sih? Standar hukum gitu ya, sepertinya. Mohon di-mute saja Bapak ini host. Kalau ini. Jadi nah ini mungkin kepotong. Nanti
jumlah citation ini tidak bertambah. Ini yang dialami teman saya gitu. Saya lupa mengecek dulu gitu. Ternyata judulnya nggak lengkap. Jadi setelah terbit, misalnya hari H sekarang, biasanya di Google Scholar itu sekitar 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tuh keluar kan papernya, hasil citationnya tuh. Dia nambah gitu citatnya, gitu kan? Mas Budi, ya, waktunya habis. Andi, enggak diperingati dulu ya 10 menit sebelumnya ya. Ya. Boleh minta 5 menit lagi? Boleh. Oke, 5 menit lagi ya. Masih banyak sebenarnya. Jadi ketika itu rugilah dia gitu kan, nggak bertambah. Aduh ya Allah, saya cek apa ini yang salah, kenapa nggak bertambah. Ternyata judulnya kurang lengkap. Maka saya meminta izin ke editor dari jurnal itu. Pak, mohon maaf, referensi yang saya citet itu kurang lengkap gitu kan. Jadi referensi itu tidak bertambah. Jadi saya nggak cerita soal, intinya kurang lengkap lah. Saya nggak cerita kalau itu punya teman saya gitu. Nah, ketika saya minta izin dieksekusi oleh jurnal pengelolanya, selang waktu berapa minggu kemudian akhirnya bertambahlah citation teman saya itu gitu. Jadi kita semacam saling bantu juga ya, sepanjang itu berkaitan artikelnya gitu, seperti itu. Nah itu makanya Mendeley ini sangat bagus sekali dari sisi untuk pengelolaan metadata di sini. Jadi kita cek judul, author, jurnalnya apa. Ini yang paling penting sih kalau saya lihat, kalau untuk Google Scholar itu judul dan author itu harus pas gitu. Makanya robot dari Google Scholar, mesin pencarinya dia mengecek itu. Tapi tetap kita sebagai penulis wajib melengkapi ya, sesuai dengan aturan template dari setiap jurnal yang telah ditentukan. Oke, next ya, karena waktu terbatas, mungkin sekitar 3 atau 4 menit. Jadi percepat saja, mohon maaf. Ini memudahkan penulisan citasi, gitu kan? Itu jelas. Memudahkan pengolahan referensi secara bersama-sama atau kolaborasi. Ini install plugin citation-nya untuk Libre atau Microsoft, ya. Ini lewat saja. Ini karena saya sudah diinstal, maka muncul di sini uninstall. Lewat. Next. Ini citation style-nya. Untuk melihat tadi sudah dipraktekkan. Kita klik view, citation style, resti misalnya. Nah. Sorry. Ini kalau kita lihat di pojok kanan ada tulisan, jika tidak ada style yang sesuai, gunakan yang mirip atau edit style yang ada di editor style yang tadi saya praktekkan ya. Ada pakai XML dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang mirip, misalnya kita lihat tadi kasusnya, artikelnya referensinya nggak ada satupun yang bisa dipakai gitu kan. Cari yang mirip, klik kanan, edit gitu kan, sesuaikan. Misalnya ada yang miripkan font cover gitu kan, font cover kita edit. Kita sesuaikan. Mungkin lain waktu ada workshopnya, insya Allah, mudah-mudahan kita belajar bersama-sama. Di Telegram juga nanti bisa kita diskusi sama-sama, mudah-mudahan bisa. Ini mensitasi dan mereferensi melalui MS Word. Tadinya mau saya praktekkan karena waktu terbatas, saya jelaskan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, harus dipraktekin nih. Nggak kasih lihat aja ya, Microsoft Word, bentar. Nah, ini ada reference. Kalau kita buka Microsoft Word, ini citation dari Mendeley. Ini ketika sudah diinstal ya. Nah, ada yang sebelum install sebenarnya Microsoft Word sudah menyediakan nih di sebelah kanannya. Ada insert citation juga. Nah, ada manage sources, ada style-nya seperti apa, APA gitu kan, Chicago, IEEE gitu kan. Cuma dia terbatas style-nya gitu kan. Nah, jadi mungkin lebih bagus Mendeley ya. Memang karena dia fokus tool itu. Bibliografinya juga bisa dimasukin seperti itu. Jadi kalau kita praktekkan seperti ini. Waktu saya berapa menit lagi Pak moderator? Mohon maaf diingatkan. Tinggal ini ya, setengah menit. Setengah menit ya Allah. Oke, ini pengelolaan dokumen. Jadi ada sinkronisasi file ya antara Mendeley ke komputer kita dan juga bisa dibantu oleh pihak ketiga pakai Dropbox. Dan tadi rencananya saya memang praktikkan ini nih, cuman waktunya agak lama nih kayak ini. Nah, istilahnya watch folder ya. Ada watch folder. Watch folder ini jadi karena Mendeley itu tadi yang saya sebutkan, yang kami sebutkan tadi itu kan cuma 2 GB. Seandainya kita sudah habis gitu kan kapasitasnya. Nah, bagaimana mengatasi itu gitu kan? Ya kita pakai pihak ketiga lain, Dropbox, Google Drive yang ada 15 GB ya, gede juga. Seperti itu. Itu bisa diakalin. Jadi untuk membackup, intinya adalah membackup. Karena bisa jadi kayak komputer saya nih. Saya pernah hard disk saya hancur gitu kan. Yang lama, tapi alhamdulillah karena sudah di backup di pihak ketiga, itu tinggal disinkron, bisa diambil lagi gitu kan. Yang repot itu yang tidak punya backup gitu kan. Seperti itu. Ini pengelolaan dalam dokumen pribadi, tadi mau bahas agak lama juga. Saya next aja.
Ini penjelasan mengenai pengelolaan dokumen pribadi. Ini masuk ke manajemen, apa yang kita bahas sebenarnya, pengelolaan. Ada lambang PDF, gitu kan. Bisa dibaca juga, nanti filenya saya share juga ya. Insya Allah di Telegram, atau nanti diumumkan. Di web saya sudah tinggal di-upload untuk bahan ini. Oke, ada penunjuk warna hijau, ini berarti sudah dibaca, gitu kan. Ada bintang, untuk memudahkan, nanti bisa dibuka lagi. Jadi sebagai favorit, gitu kan. Nah, ini catatan khusus. Nah, ini dia tadi yang saya bahas. Catatan khusus dari metadata adalah bahwa agar citation penulis dokumen bertambah pada Scopus Author ID atau Google Scholar, gitu ya, pastikan agar isi metadata dokumen sama persis dengan isi dokumen, terutama untuk judul dan penulis. Gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi saya ceritakan, judulnya kepotong, gitu kan. Kasihan, referensi dia kecitet nggak bertambah, index dia nggak bertambah, I10 index dia nggak tambah, gitu, kasihan misalnya. Seperti itu. Karena kan yang namanya artikel penelitian kan kita harus punya referensi, itu wajib, harus punya dasar, gitu kan. Nah, harus lengkap. Nah, ini dia watchport. Maaf Mas Budi. Habis. Aduh ya Allah. Oke, saya next aja. Waktu 1 menit minta nggak apa-apa. Boleh. 1 menit aja. Oke, watch folder Google Drive. Ini ya, tadi sama dengan itu. Ini apa alurnya gitu ya, skemanya. Ketika kita ada di Mendeley sebelah kanan, Windows juga bertambah otomatis. Di Google Drive bertambah juga. Gitu. Tapi jangan lupa download dulu di Windows Explorer aplikasi Google Drive-nya dulu gitu. Lalu kita login. Lalu kita manage folder di Windows Explorer. Baru kita mulai mengelola dokumen, menyimpan dokumen di situ, otomatis sinkronisasi database di Mendeley dan Google Drive akan bertambah juga sesuai dengan apa yang ada di folder Google Drive di Windows Explorer. Agak cepat ya, maaf. Pengelolaan dokumen grup seperti ini juga. Jadi ada grup-grup di sini yang muncul di web yang tadi saya bahas, itu juga muncul di grup di Tool Mendeley. Ini Universitas Andalas. Dokumen-dokumennya muncul. Ada yang bisa di-download, ada yang enggak. Yang bisa di-download itu biasanya ada lambang PDF atau apa seperti ini di sini. Ini kosong berarti cuma metadata saja. Ini pengelolaan dokumen grup, bisa kita bikin grup baru, mungkin next time kita bikin grup baru. Tadinya merencana mau bikin itu, IAI, tapi kayaknya waktu terbatas, mungkin nanti saja di grup Telegram kita bahas. Nah, seperti itu. Demikian, mohon maaf waktunya nambah sedikit. Demikian, terima kasih. Seperti yang sering Pak Epi sampaikan, salam giat publikasi IAI. Silahkan berkarya, giat publikasi, menulis, dan meneliti untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Silahkan masuk ke sesi selanjutnya. Saya serahkan ke moderator. Silahkan Bapak. Baik Mas Budi. Ya. Paparannya menarik. Hanya ini idealnya harusnya 3 jaman. Ya, ini harusnya workshop Pak sebenarnya. Ya, bukan webinar. Atau pelatihan mungkin ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan ambil dari yang ada di chatnya Zoom dulu ya. 3 penanya dulu. Saya buka juga chatnya. Saya close, stop share. Supaya kelihatan wajah yang nanya. Oke, silakan. Mangga. Monggo, mangga. Di mute semua ya. Oke, silakan Pak Sis sampaikan pertanyaan yang ada di grup. Pak Sis ngeheng Pak, kayaknya agak ini nggak bergerak ya. Nggak bergerak beliau. Ada yang tanya, saya termasuk yang masih agak kurang mengerti Mendeley. Nah, judul di saya menggunakan style apa? Apakah diwajibkan harus dengan menggunakan Mendeley atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Saya jawab dulu atau gimana? Jawab dulu aja ya? Jawab dulu aja boleh. Oke, sip. Kurang paham menggunakan tool Mendeley. Tapi saya menggunakan APA apa ya? Style tadi ya. Itu biasanya pakai untuk artikel IOP ya. Kalau di Indonesia tuh yang paling ramai itu ya. Proceeding yang ininya di IOP Science itu. Mau JPCS, Journal Physics Conference Series, atau MSE Material Serial Engineering. Satu lagi saya lupa namanya. Yang jelas kalau IOP ini yang kuartil 3 yang saya tahu itu JPCS, IOP JPCS. Itu biasanya menggunakan referensi apa style American, ya seperti itulah. Jika misalnya tidak menggunakan Mendeley, tidak apa-apa, gitu. Tidak masalah sebenarnya. Misalnya hanya manual, tidak apa-apa sepanjang
struktur dari referensi itu tidak keluar dari apa yang ditentukan oleh apa style tadi, API style tadi gitu. Kalau misalnya manual berarti harus lebih hati-hati gitu kan kita mengetiknya gitu kan. Tapi selain manual kita ketik, sebenarnya tanpa menggunakan Mendeley bisa. Biasanya di beberapa jurnal itu disebutkan bagaimana cara mencitet, terutama IOP. Ini saya buka ya, saya share lagi ya. Ini jawabannya agak panjang juga jadi. Nggak apa-apa ya. Halo, Pak siapa tadi? Mohon maaf Pak Sis yang bertanya. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang bertanya namanya Pak siapa tadi? Mohon maaf. Evi mungkin bisa dibantu. Pak Sis sepertinya ini. Oke. Saya pakai smartphone nih karena laptop saya lagi. Oh iya udah apa-apa. Langsung aja ya. Tadi Bapak tadi namanya Bapak Fulan. Mohon maaf ya. Tadi saya kurang ini menangkap namanya. Itu Bapak Fulan tadi. Jadi kalaupun manual tidak apa-apa asal tidak keluar dari struktur yang telah ditentukan, asal tidak keluar dari struktur referensi yang telah ditentukan berdasarkan template gitu kan dari jurnal tersebut. Misalnya contoh di Josette gitu kan. Josette belum ada ya artikelnya, mohon maaf. Saya buka Resti. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Pak Epi, mohon maaf. Pak Epi. Pak Sis, kelihatan ya? Ya. Contoh jurnal Resti kita buka. Jadi biasanya tuh di setiap jurnal dia merekomendasikan ya boleh manual, tidak menggunakan Mendeley, tapi pasti menggunakan alat bantu Mendeley di sini sebelah kanan nih. Oke. Ketika kita pengen manual, itu resikonya tinggi, salah ketik dan lain sebagainya. Belum kalau misalnya kita menambahkan, menyisipkan citation di isi artikel. Itu kan jadi mau nggak mau kita menyisipkan lagi di referensi gitu kan. Di tengah-tengah misalnya. 1, 2, 3, kita masukkan di pembahasan nomor 2 gitu. Nomor 2 berubah jadi 3, 3 jadi berubah 4. Jadi kan diubah lagi nomornya gitu kan. Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi kemungkinan errornya tinggi gitu kan. Kalau kita nggak teliti, ya berantakan. Makanya ada tool Mendeley disarankan. Nah, boleh tadi. Misalnya artikel 1 saya buka tahun ini. Ini saya buka misalnya artikel Resti ya. Biasanya di setiap jurnal, itu artikelnya ketika kita buka itu ada citation-nya dirujuk. Gitu. Biasanya di tengah nih. Resti nggak ada ya Pak? Ya. Biasanya di bawah sini. Sebentar ya, saya buka jurnal lain yang saya kelola, misalnya insya Allah. Mohon maaf, saya buka jurnal lain. Saya cek misalnya. Saya cek ya. Resti tadi ternyata nggak ada, mungkin nanti bisa ditambahkan ya oleh kita nanti. Jadi ada satu bagian yang menyatakan silakan citet artikel ini aturannya gitu. Pluginnya belum diaktifkan. Ini kayak saya cek framework. Misalnya mengenai mapping meaning ini ya. Kebetulan saya nulis mapping meaning potensial using LabGIS gitu kan. Kebetulan saya nulis alhamdulillah. Beberapa rekan juga dari luar negeri juga alhamdulillah. Dan biasanya di sebelah, nah ini dia how to cite gitu Bapak tadi yang nanya. Jadi seandainya nulis gitu kan satu-satu, lihat Mendeley, lihat artikelnya, ketik gitu kan. Ini bisa di copy paste dari sini gitu. Ini how to cite. Ini Resti belum nantinya. Itu seperti itu. Ini untuk stylenya beda lagi. Kalau kita ganti stylenya IEEE. Nah, seperti ini. Berubah ya. Jadi tinggal copy, paste di dokumen gitu kan. Itu manual. Tidak menggunakan tool. Menggunakan apa style? Nah, tadi kan Bapak nanya apa style. Nah, seperti ini. Ternyata ada link ya. Ini yang disarankan oleh jurnal OJS ya. Klik kanan copy gitu. Kalau di IOP, kita buka ya IOP Science. IOP juga ada biasanya. IOP Science. Ini alamatnya kalau nggak salah. IOP Science. Atau di susah ya. Saya punya artikel juga ada IOP kalau nggak salah. Saya buka ya. Saya punya artikel, alhamdulillah kemarin terbit di IOP. Apa judulnya? Biasanya bisa dicitat, nggak apa-apa sambil kamu ya. Bisa dicitat tuh. Ini artikel saya kemarin sama ini IOP. Nah ini
Ini pakai apa style kalau nggak salah ya. Oh, ada ininya juga ya. Angka-angka ini kayak IEEE lah, nggak apa-apa. Jadi biasanya ada reference, article information, export citation. Nggak ada ya? Lupa saya. Pokoknya ada biasanya article information. Nah, ini citation. Nah, seperti ini. Ya, Pak? Barangkali dipercepat saja nih, banyak lagi yang... Oke. Ya, seperti itu. Silakan penanya selanjutnya, Bang. Oke. Ini pertanyaan kedua. Saya sudah kirim naskah saya dengan Mendeley. Setelah direview, kembali ke saya naskahnya. Ya. Waktu saya mau nambah referensi, Mendeley di naskah saya jadi error. Kenapa ya? Itu masalah teknis di komputernya berarti ya? Iya. Ya. Jadi file yang dibuka tuh, file yang dibuka tuh file yang kiri hasil dari reviewer mungkin ya? Ya, betul. Hasil review mungkin. Oh iya. Kalau misalnya kita lihat mungkin di kronologisnya seperti apa masalahnya gitu kan? Apakah jadi banyak kemungkinan kalau itu kan? Karena saya juga nggak bisa hanya bisa memprediksi dari sini kan. Kemungkinan toolnya yang bermasalah satu kan, gitu kan. Yang kedua mungkin ya solusinya seperti itu. Karena banyak kemungkinan kalau nggak toolnya. Sebaiknya pakai dokumen yang asli ya. Ya, mungkin dokumen yang asli yang sebelumnya terakhir kita reviewer itu sebagai apa pembanding ya. Ya, sebagai pembanding. Kita buka dulu apakah error juga nggak. Kalau nggak error berarti memang masalahnya di dokumen yang dikirimkan oleh reviewer mungkin itu. Jadi kita edit saja artikel yang kita edit terakhir itu gitu kan. Kita sesuaikan seperti itu. Mungkin itu aja simpel. Oke Mas Budi, ini ada pertanyaan di YouTube dari Ibu Asrawati dari Universitas Al-Hirat. Iya. Untuk Mendeley web tidak perlu mengunduh aplikasi Mendeley. Artinya kalau pakai Mendeley web, apakah tidak perlu mengunduh aplikasi Mendeley? Ya itu tergantung Ibu sih. Kalau lebih baik kalau saya pribadi sarankan dua-duanya dipakai. Jadi kenapa? Karena ketika kita bekerja di Microsoft Word misalnya, kita nggak bisa terkoneksi dengan Mendeley di web, tapi terkoneksi dengan Mendeley yang diinstal, Mendeley desktop tadi yang di komputer gitu. Kalau saya sarankan sih diinstal juga di komputer. Karena ketika kita mencitet di dokumen Microsoft Word, dia harus terkoneksi dengan Mendeley. Ketika kita citet, dia harus ada koneksi dulu dengan Mendeley desktop yang terinstall, bukan di web. Gitu. Selanjutnya Pak. Oke, penanya kedua di YouTube. Mudah-mudahan tidak puas. Dari Pak Muhammad Jainal Mutakinin, Pak Mutakinin. Ya. Tips untuk menghapus data dari akun Mendeley punya saya tercatat 20 GB. Ya. Di situ karena numpuk data, saya memakai yang gratis. Mungkin sekarang sudah 30-an giga. Wih, gede ya? 30 giga ya? Oke, jadi antisipasinya yang pasti selamatkan dulu datanya gitu kan. Selamatkannya kalau kita sambungkan ke komputer mungkin resikonya tinggi lagi gitu kan. Yaitu tadi sudah disampaikan, selamatkan datanya melalui pihak ketiga, misalnya Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya gitu. Jadi menggunakan fasilitas eksternal bisa juga, tapi kalau eksternal bermasalah ya kita sakit kepala juga Pak. Mending ke cloud gitu di internet yang bisa kita buka melalui perangkat lain gitu kan. Saya sarankan mungkin kita punya akun khusus, misalnya Google Drive, mungkin semua orang punya. Nah kita watch folder, kita setting watch folder di Mendeley Tool Desktop itu, kita sinkronisasikan ke situ. Jadi setelah terbackup di Google Drive atau misalnya Dropbox, silakan hapus saja yang di Mendeley Web misalnya atau di desktop. Nanti tinggal sinkron gitu kan. Intinya gitu. Yang itu karena ada keterbatasan juga, walaupun ya antisipasinya seperti itu. Mungkin jawab cepatnya, mudah-mudahan tidak puas dan kita bisa bahas di Telegram. Lanjutnya Pak. Waktu masih ada 10 menit. 10 menit. Kita coba 3 penanya lagi ya. Silakan. Dari Ibu Yuliasmi Budi Luhur. Tanya, saya pakai Linux Mint dengan LibreOffice Writer 63. Sebelumnya lancar pakai tool Mendeley di Writer, tapi sekarang tidak bisa diaktifkan plugin-nya. Gimana supaya bisa aktif lagi? Oh gitu. Jadi ini pengguna Linux ya, Bu Yuliasmi. Ya alhamdulillah sebenarnya saya juga dasarnya pengguna Linux juga. Sebelumnya pertama pakai Mendeley itu di Linux justru. Sekarang pakai Windows ya. Jadi kalau masalah seperti itu ya
solusinya itu kita lihat masalahnya seperti apa dulu gitu kan. Kalau sudah jelas, kita pecahkan masalahnya itu. Ya kemungkinan kalau nggak install ulang pluginnya, install ulang Mendeley-nya gitu kan. Jadi kalau kita lihat masalah tuh kalau tidak di tool-nya kan, tool dari Mendeley-nya langsung, mungkin di masalah keterkaitan antara tool Mendeley dengan LibreOffice tadi yang di Linux. Seperti itu. Seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan tidak puas, bisa dibahas nanti di Telegram. Mudah-mudahan tidak puas. Lanjut. Kemudian dari Ibu Asih Rusnaningsi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. UMT ya? Ya, UMT. Ya. Pak, izin bertanya, jika install Mendeley aplikasi Android jika memasukkan data via handphone, nanti ketika buka di laptop atau desktop bisa muncul juga artikelnya tidak? Kalau nah itu, untuk handphone di Android misalnya, kalau saya lihat, kebetulan aplikasi saya belum update yang Android, tapi mudah-mudahan ada fasilitas itu, tapi yang saya punya, nggak tahu versi berapa, karena kebetulan update Android saya itu manual. Jadi, untuk di handphone saya, yang versi berapa tidak tahu, yang belum update, ini tidak ada fasilitas untuk mengupload dokumen. Gitu. Jadi, upload dokumen hanya terbatas pada aplikasi Mendeley di desktop dan web. Seperti itu. Jadi, di Android tidak bisa. Hanya bisa membaca, memberikan respon pada live streaming sosial medianya, akademik tadi kan, social network di Android untuk Mendeley. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan belum puas gitu kan. Nanti bisa dibahas selanjutnya di Telegram. Begitu Ibu dari UMT. Oke, yang berikutnya dari Pak Hendro. Berapa jumlah maksimum referensi di Mendeley jika setelah sinkronisasi muncul pesan a file a text to maximum file size of 250 mega dan has not been synchronized. Oh, jadi waktu itu sinkron mungkin separuh atau gimana mungkin ya. Intinya ada yang gagal ya. Nah, itu kita analisis dulu apa masalahnya. Kalau tadi melihat komentar tadi, atau pertanyaan tadi ya karena full gitu ya. Ya itulah dan sudah dihapus. Dari sini dikatakan juga sudah dihapus file tersebut tapi masih muncul pesan tersebut. Mohon solusinya. Masih pesan, oh gitu. Ya memang harus dipastikan sih kalau harus dilihat apa benar-benar dihapus gitu atau seperti apa gitu kan. Karena memang keterbatasan itu harus kita antisipasi dengan layanan cloud hosting gitu pihak ketiga seperti itu. Jadi masalahnya kalau pertanyaannya kenapa? Nah, itu kita analisis sebenarnya. Apakah memang benar-benar terhapus atau tidak gitu. Jangan-jangan apa yang karena kan kalau web itu gitu sistemnya. Ada sistem request dan respon. Ketika kita request ke server, tolong dong hapus misalnya sejumlah file misalnya 100 dokumen PDF yang besarannya misalnya 10 mega. Mungkin ya, misalnya 10 mega. Kita request gitu kan. Respon dari server seperti apa? Ketika dilempar dibilangnya seperti itu. Oh, apa namanya tadi? Misalnya udah full atau seperti apa gitu kan. Ketika kita cek lagi ternyata belum terhapus gitu kan. Jadi mungkin ada masalah, apakah itu jaringan internet gitu kan, atau respon dari server kurang bagus gitu kan. Jadi kembali ke kaidah ini kan, skema teknologi jaringan kalau di ilmu komputer ya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi memang harus kalau masalahnya seperti itu kita harus agak sabar gitu. Ya. Insya Allah sabar, orang sabar boleh buru-buru sih sebenarnya. Pengalaman juga tuh. Oh pengalaman Pak, ya. Saya juga pernah gitu. Harus sabar. Penanya terakhir mungkin ya, karena waktu juga. Silakan. Mudah-mudahan tidak puas. Dari Arya Kalsel, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Bertanya, apakah dengan menggunakan Mendeley kita bisa mengetahui siapa saja yang telah citasi jurnal kita? Di Mendeley, kemudian ya? Apakah dengan menggunakan Mendeley maka jurnal kita bisa lebih cepat bertambah citasinya? Oke. Jadi ada 2 pertanyaan. Satu, apakah di Mendeley akan terlihat siapa yang mencitasi kita? Mungkin seperti kayak di Google Scholar ya. Betul. Itu. Di Sinta ya. Kita langsung buka aja ya. Ini saya nih. Kebetulan buka ini. Publication. Kalau nggak salah sih nggak dikasih lihat, cuma dikasih lihat ini aja. Berapa jumlah yang dibaca. Nah ini. Ini ada satu artikel di Data in Brief. Judulnya Dataset Smartphone Usage International School Behavior. Ini jumlah citation-nya harusnya ada ini. Yang ada jumlah citation-nya nggak ada ya? Aduh, nggak muncul.
Harus buka. Jadi yang saya tahu, karena dia terkait dengan Scopus, kalau kita klik mungkin dia nyambung ke Scopus kali ya? Enggak. Only available for publication index and Scopus. Kalau yang saya tahu, karena saya belum mengeksplor sampai sana, untuk pertanyaan pertama tadi, kemungkinan besar kita tidak tahu siapa yang mencitet, siapa ya di sini. Jadi yang dimunculkan di sini malah statistik gitu, pembaca, jumlah citation, itu kan. Nah ini semacam ini mungkin, yang udah ada 63 citation ya. Coba kita lihat ya. Ini diklik bisa nggak? Ini saya juga belum pernah. Ini diklik nggak bisa. Coba kita klik ininya, nyambung kemana? Sambil praktek ya, mohon maaf. Kita kena kebuka filenya, abstraknya, figurnya, autornya, referensinya. Siapa yang mencitet? Sepertinya tidak dimunculkan di sini. Ya. Tidak dimunculkan, hanya reader, statistik reader, pembaca. Siapa yang baca? Cuman di sini aja. Di readernya ada dari PhD, postgrad ya. Ini dia mengecek dari profil pembacanya. Lecturernya ada 16%, researcher 11%, gitu kan. Terus dari bidang ilmu, siapa yang paling baca tuh? Kebanyakan yang 39% dari bisnis manajemen. Kalau untuk siapa orang yang mencitet, kayaknya tidak ada informasinya. Ini ada. Maaf, saya cited by 3 ya. Kita lihat. Ya. Ini ada. Mohon maaf. Sepertinya ini. Jadi artikel ini, Smart Tourism, penulisnya Huang Xi. Ini kan abstraknya apa? Keyword, reference, cited by 3 ya. Dicitet oleh 1 Osmond A. Supangkat. Ini judul artikelnya. Ada. Pertanyaan pertama bisa. Ini yang dicitat oleh Pak Rusdi. Jack Febriana. Oleh Kaco. Nah ini. Kelihatan siapa yang citat dan artikelnya apa. Pembacanya juga lengkap di sini. Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Lupa saya. Maaf. Yang kedua, tadi itu apa ya? Lupa saya. Apakah mendelay? Mohon dibantu, Bapak Ibu, mungkin yang online. Apa tadi? Halo, Pak Sis? Pak Epi? Ya. Oke, gimana Mas? Lanjut. Yang pertanyaan kedua tadi Pak? Yang pertanyaan kedua, menghapus mendelay ya? Ya, mendelay. Lupa juga Pak Sis. Apakah dengan mendelay itu jadi lebih cepat untuk di citasi ya? Oh iya, pastilah. Kita tinggal klik, ketik apa yang, misalnya kita mengetik tema mengenai pelacakan misalnya, tracking. Kita ketik misalnya begini kalimatnya. Praprase ya kalimat sendiri ya, setelah kita baca artikel yang akan dicitet. Misalnya kalimatnya begini, sesuai dengan yang dikasih tadi kemarin ya sama Pak Jup, Profesor Jup kemarin kan, cara similarity, cara menggunakan kalimat yang baik. Misalnya, pelacakan sangat penting digunakan sebagai validasi itu misalnya. Terus dalam kurung siku 1, ketika kita klik situ, insert citation, nyambung ke Mendeley, ketik saja judul artikel yang dicitet, klik enter, langsung keluar citation-nya sama bibliografinya. Citation itu misalnya angka 1, bibliografi langsung keluar gitu. Otomatis kerjaan untuk menulis lebih cepat jadinya. Kita jadi fokus ke menulis isi tulisan, bukan fokus kepada kerapihan referensinya itu seperti apa strukturnya gitu kan, karena sudah di handle udah ditangani oleh Mendeley seperti itu, pasti lebih cepat. Itu jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas, jadi bisa kita bahas di karena berhubung ya, karena berhubung waktu juga, mohon maaf Bapak Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti kita akan tangani, nanti akan disampaikan di grup Telegram. Iya. Kami tunggu. Mudah-mudahan bisa ada diskusi hangat di sana. Jadi nggak cuma sekedar tanya sertifikat ya, mudah-mudahan bisa ada pembahasan yang lebih ini sampai lah. Bikin grupnya ya, Mas Budi ya. Jadi grup Telegram dibuat karena saya juga sebagai pengelola di situ, saya mengharapkan nggak ada diskusi hangat di situ terkait dengan apa yang kita bahas, terutama di webinar atau di luar webinar boleh, penelitian dan sebagainya. Itu sangat asik sekali menurut saya. Mudah-mudahan sertifikat Bapak Ibu bisa dapat semuanya, insya Allah. Ya, amin. Sedang kita siapkan semuanya, insya Allah. Demikian. Ini menarik sekali sebenarnya, materi ini. Hanya waktu ya.
Iya, sangat waktu. mepet. Mungkin ada waktu ada workshop ya, Harusnya, insya Allah. ya harusnya minimal 3 jaman. Sebenarnya kalau bagus. Resume ini sebenarnya dengan Mendeley ini kita bisa memanage tulisan kita sebenarnya. Suatu waktu nanti mau kita gunakan lagi atau kita cari itu dengan gampang ya. Bisa jadikan sebuah big data kita ya. Ya, betul. Memudahkan kita kalau misalnya ada yang penelitiannya relevan. Ya, betul. Atau yang sama. Ya. Sehingga memudahkan kita untuk citasinya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Mungkin itu ya. Atau mau ditambahkan Mas Budi kesimpulannya? Ya, kesimpulannya mungkin bisa kita tarik bahwa zaman sekarang makin canggih ya. Banyak tuh yang bisa membantu kita dalam berkreasi. Dalam hal ini mungkin menulis. Itu untuk masalah referensi karena itu merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah penelitian. Karena tidak mungkin tidak ada referensi gitu kan, sebuah penelitian. Kita harus ada acuannya juga. Nah itu ada tool banyak sekali, Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Terus mungkin hari besok ada LaTeX ya, kita bahas bagaimana cara menulis artikel menggunakan LaTeX. Itu lebih ngeri itu, LaTeX dibandingin menggunakan Microsoft Word. Ya, mudah-mudahan bisa dicuri ilmunya besok. Jadi intinya adalah kita sebisa mungkin bisa mengikuti perkembangan apa yang ada. Kita manfaatkan tool supaya kita lebih efisien, lebih efektif dalam menulis dan meneliti. Kalau sudah di digital kan gampang ya. Ya, yang jadi susah yang manual. Yang manual, betul. Jadi disarankan, walaupun bukan bidang ilmunya, misalnya bukan ilmu komputer, saya nggak bisa ngutak-ngatik gitu ya. Ya karena memang tidak jauh dari komputer ya, memang mau nggak mau harus belajar gitu. Tapi pasti bisa lah, insya Allah. Ya, setiap orang diciptakan untuk bisa belajar lebih baik seperti itu. Oke. Demikian. Terima kasih Mas Budi. Kita berikan kita berikan aplaus buat Mas Budi Sunario. Ya. Baik, saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih Pak Sis. Sudah luar biasa hari ini. Memang waktu kita terbatas, jadi Bapak Ibu memang banyak pertanyaan dan materinya cukup menarik. Tadi malah ada minta bikin workshop, Mas Budi. Workshop, alhamdulillah, insya Allah. Ini memang waktu kita terbatas, Bapak Ibu, kami mohon maaf dari panitia tidak bisa menghandle keseluruhan pertanyaan yang muncul. Nanti silakan bergabung di Telegram kita. Nanti Mas Budi ada di sana, kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi yang tidak terpuaskan hari ini di acara Zoom kita hari ini, Bapak Ibu silakan bergabung di Telegram kita. Ya Mas Budi ya. Jadi siap. Kita diskusi lebih lanjut di Telegram. Jadi Bapak Ibu kegiatan kita ini tidak berhenti di sini saja. Jadi demikian barangkali kami dari host mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan kurang karena kita manusia Bapak Ibu terpaksa salah dan hilaf. Kami mohon maaf, tapi kami telah berusaha berbuat yang terbaik untuk Bapak Ibu. Dan insya Allah besok kita akan masuk materi tentang bagaimana menggunakan LaTeX untuk kita tulis karya ilmiah. Lalu hari Minggu kita juga masih ada tentang penelitian di bidang teknologi informasi. Jadi masih ada topik-topik berikut. Insya Allah 2-3 hari ke depan kita setiap hari. Lalu minggu depan kita akan fokus bicara tentang artificial intelligence. Jadi akan ada pertemuan berikutnya minggu depan. Jadi silakan dipantau terus informasi dari IAI. Sekali lagi kami mohon maaf mengucapkan terima kasih ke Mas Budi, host sama-sama. Pak Siswanto dan teman-teman semua. Mohon maaf, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.